Seperti namanya, pupuk kimia adalah pupuk yang dibuat secara kimia atau biasa disebut sebagai pupuk buatan. Pupuk kimia mulai diperkenalkan pada tahun 70-an untuk meningkatkan hasil pertanian. Karena pada saat itu, kegiatan pertanian hanya mengandalkan pupuk tradisional. Pada awalnya, tidak banyak petani yang langsung percaya. Akan tetapi, setelah diedukasi melalui penyuluhan-penyuluhan, bimbingan masyarakat, dan terbukti hasil yang signifikan, maka berbondong-bondong petani mulai mengaplikasikannya. Hingga akhirnya pupuk kimia pun dipergunakan hampir di seluruh pelosok Nusantara. Beberapa tahun pertama, memang peningkatan panen sangat terasa manfaatnya. Program modernisasi pertanian ini mampu menjawab satu tantangan ketersediaan kebutuhan pangan dunia yang kian hari terus meningkat. Pupuk kimia sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni pupuk kimia tunggal dan pupuk kimia majemuk. Pupuk kimia perbedaannya yaitu pupuk kimia tunggal hanya memiliki satu macam hara, sedangkan pupuk kimia majemuk memiliki hara yang lengkap. Pupuk kimia yang sering digunakan antara lain urea dan ZA untuk hara N, pupuk TSP, DSP, dan SP26 untuk hara P, lalu KCl atau MOP untuk hara K. Sedangkan pupuk kimia majemuk biasanya dibuat dengan mencampurkan pupuk-pupuk tunggal. Komposisi haranya pun bermacam-macam, tergantung produsen dan komoditasnya. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan pupuk kimia dan kekurangan dan kelebihan pupuk kimia. Yang pertama adalah penggunaan pupuk kimia, yaitu menyuburkan tanah. Pupuk kimia memiliki kandungan yang mudah terurai, sehingga mineral di dalamnya dapat dengan cepat terserap oleh tanaman, membuat tanaman tumbuh lebih cepat dan sehat juga terhindar dari hama penyakit. Yang kedua, digunakan untuk bercocok tanam. Pupuk kimia dapat menyuburkan tanah yang tidak subur secara cepat. Hal tersebut karena pupuk kimia mengandung zat hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, belerang, magnesium, serta kalium yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, membuat tumbuhan terhindar dari hama. Zat-zat kimia yang terkandung dalam pupuk kimia menyebabkan hama tidak suka untuk hinggap di tanaman tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pada pupuk kimia. Kelebihan yang pertama yaitu menyuburkan tanah. Pupuk kimia dapat menyuburkan tanah yang tidak subur secara cepat. Hal tersebut karena pupuk kimia mengandung zat hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, belerang, dan lain-lainnya. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan tanaman. Keberadaan zat hara dan mineral penting dalam pupuk kimia dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Pupuk kimia memiliki kandungan yang mudah terurai, sehingga mineral di dalamnya dapat dengan cepat terserap oleh tanaman, membuat tanaman tumbuh lebih cepat juga. Yang ketiga, lebih efisien. Pupuk kimia lebih efisien jika dibandingkan dengan pupuk organik. Hal ini dikarenakan karena pupuk kimia mudah digunakan, murah, memiliki kandungan mineral di dalamnya, jelas, dan juga terdapat banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan pupuk kimia. Yang pertama yaitu tanah mengeras. Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dapat membuat tanah mengeras dan kehilangan porositasnya. Hal ini dikarenakan penggunaan pupuk kimia meningkatkan kadar asam dalam tanah. Dilansir dari Kemenkeu, asam klorida dan asam sulfat dalam tanah melarutkan remah-remah tanah yang kaya akan mineral. Perusakan mineral oleh asam tersebut membuat tanah kehilangan porositas. Hal ini berarti tanah akan menjadi sangat padat, sehingga air akan sulit masuk. Begitu juga dengan sirkulasi udara yang berkurang.
Pengerasan tanah memicu pada ketidaksuburan tanah secara keseluruhan. Dalam perjalanan menjadi kering, penghancuran mineral memicu penipisan mineral serta unsur hara dalam tanah. Hal tersebut membuat tumbuhan akan ketergantungan terhadap pupuk yang semakin lama akan semakin merusak tanah tempat tumbuhan hidup tersebut. Yang kedua, pemusnahan mikroorganisme. Bahan sintetis dalam kimia mengubah tanah dan membuatnya menjadi asam. Peningkatan keasaman ini dapat membunuh mikroorganisme yang dibutuhkan oleh tanah. Misalnya bakteri pengikat patogen, bakteri pembentuk antibiotik, dan juga berbagai macam jamur. Selanjutnya yang ketiga yaitu pencemaran air. Penggunaan pupuk kimia dapat memicu pencemaran air dan mengganggu ekosistem dalamnya. Perkenalkan, nama saya Nanda Candika, kelas 9C, absen 21. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan penggunaan pupuk kimia. Kelebihan atau dampak positif dari penggunaan pupuk kimia yaitu dapat menyuburkan tanah yang tidak subur secara tepat. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya unsur hara pada pupuk kimia yang penting bagi tanaman, seperti terkandung nitrogen, fosfor, kalium, belerang, dan magnesium. Unsur hara yang terkandung dalam pupuk kimia juga akan lebih cepat terurai dan akan lebih mudah diserap pada tumbuhan. Manfaat lainnya dari pupuk kimia yaitu seperti membuat daun akan lebih hijau dan lebih segar, sehingga secara tidak langsung berperan dalam proses fotosintesis. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan tanaman. Dengan pemberian pupuk kimia secara optimal bisa mempercepat tingginya tanaman dan memperbanyak jumlah anakan pada tumbuhan dan menambah cabang bagi tanaman. Ketiga yaitu meningkatkan kandungan protein pada tanaman. Keempat, pupuk kimia akan cocok pada segala jenis tanaman, mulai dari pangan, hortikula, dan perkebunan. Kegunaan pupuk kimia yang paling penting yaitu akan meningkatkan hasil panen. Dibandingkan dengan pupuk organik sendiri, ternyata kadar zat hara pada pupuk kimia cenderung lebih tinggi, sehingga membuat pertumbuhan tanaman akan lebih cepat. Selain itu pula, kebutuhan tanaman akan unsur hara dapat dilakukan dengan mudah, karena pupuk kimia memiliki unsur hara yang sudah jelas dan sudah ditakar dengan sesuai untuk tanaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan pupuk kimia. Langkah pertama yaitu memperhatikan waktu pengaplikasian. Pupuk kimia dianjurkan untuk diaplikasikan pada suhu yang cukup dingin. Biasanya pada pagi hari atau sore hari. Namun jika suhu terlalu dingin, tanah akan membeku sehingga penyerapan akan sulit terjadi. Namun juga jika suhu terlalu tinggi, pupuk bisa menguap dan tidak terserap secara maksimal. Tahap kedua yaitu siram tanaman sebelum dipupuk. Penyiraman ini diperlukan untuk membantu pupuk kimia lebih cepat menyerap dalam tanah. Langkah ketiga yaitu membuat lubang pemupukan. Lubang ini dibuat dekat dengan perakaran tanaman. Hal ini dimaksudkan agar pupuk lebih cepat diserap oleh akar tanaman. Langkah keempat yaitu penaburan pupuk kimia di lubang pemupukan yang sudah dibuat.
Saat penaburan pupuk kimia, pastikan untuk memperhatikan dosis yang sudah dibutuhkan. Disarankan untuk jangan memberikan pupuk kimia yang berlebihan karena bisa mempengaruhi produktivitas tanaman tersebut. Cara kelima atau cara yang terakhir penggunaan pupuk kimia yaitu menutup lubang pemupukan. Hal ini penting untuk dilakukan untuk mencegah penguapan. Perkenalkan, nama saya Marcel Gregorius, 9C absen 20. Pada kali ini saya akan menjelaskan dampak negatif penggunaan pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia yang secara terus-menerus dapat membuat tanah kehilangan kesuburannya, membuat tanah mengeras, dan kehilangan porositasnya. Hal ini dikarenakan penggunaan pupuk kimia meningkatkan kadar asam dalam tanah, pengerasan tanah, memicu ketidaksuburan dan secara keseluruhan. Ketika menjadi kering, penghancuran mineral membuat penipisan mineral serta unsur dalam tanah. Hal tersebut membuat tumbuhan akan ketergantungan terhadap pupuk yang semakin lama akan merusak. Selain pengerasan tanah, pupuk kimia memusnahkan mikroorganisme. Bahan kimia sintetis dalam pupuk kimia mengubah pH tanah dan membuatnya menjadi asam. Peningkatan keasaman ini dapat membunuh mikroorganisme yang dibutuhkan oleh tanah. Contoh-contoh mikroorganisme yang dibutuhkan adalah bakteri pengikat nitrogen, bakteri pembentuk antibiotik, dan juga berbagai macam jamur. Tindakan pencegahan menggunakan pupuk kimia itu yang pertama, tidak terlalu sering menggunakan pestisida dan pupuk kimia. Yang kedua, menggunakan pupuk alami. Yang ketiga, penyuluhan untuk petani agar tidak menggunakan penggunaan bahan-bahan kimia secara berlebihan karena dapat menyebabkan pencemaran. Yang keempat, menggunakan varietas yang tahan. Yang kelima, memilih waktu tanam yang tepat. Yang keenam, pemilihan lokasi yang tepat. Yang ketujuh, melakukan rotasi tanam. Dan yang terakhir, yang kedelapan, pengaturan jarak tanaman. Nama saya Baptisa Farani Cindy Ismanto, kelas 9C absen 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang solusi alternatif yang bisa digunakan selain menggunakan pupuk kimia, yaitu menggunakan pupuk organik. Pupuk organik sendiri adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, ataupun manusia. Pada awal penanaman, kandungan nutrisi pupuk organik memang akan lebih sulit dicerna oleh tanaman daripada pupuk kimia, karena masih tersimpan dalam ikatan yang kompleks. Namun dalam jangka panjang, tanaman dapat dengan mudah menyerap nutrisi dari pupuk organik tersebut. Karena sifat pupuk organik itu tahan lama, pupuk organik bisa menggemburkan tanah dan meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air. Hal ini yang menyebabkan kesuburan dan kelembapan tanahnya dalam jangka panjang pun tetap terjaga. Selain itu, pupuk organik juga terdiri dari susunan bahan-bahan organik dan tidak menggunakan bahan kimia, yang menyebabkan pupuk organik akan lebih aman bagi tanah dan tanaman yang ditanam jika dikonsumsi akan lebih menyehatkan bagi manusia. Nah, karena pupuk organik terdiri dari susunan bahan-bahan organik yang tentunya aman, serta memiliki banyak manfaat bagi tanah, menggunakan pupuk organik ini menjadi lebih efisien daripada menggunakan pupuk kimia. Oleh karena itu pula, dampak pencemaran lingkungan akibat penggunaan pupuk kimia dapat berkurang. Lalu, sumber bahan organik yang bisa digunakan itu ada banyak macamnya. Contohnya itu ada pupuk kandang, pupuk hayati, kompos, sisa panen. Contohnya itu ada jerami, berangkasan, tongkol jagung, bagas tebu, dan sabut kelapa. Selain itu ada limbah ternak
limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan juga limbah kota. Terima kasih. Ada 3 macam pupuk organik, yaitu pupuk hijau, pupuk kandang, dan pupuk kompos. Pupuk hijau adalah pupuk yang berasal dari pakan tanaman, bisa dari tanaman sisa panen atau tanaman yang ditanam untuk diambil hijaunya. Tanaman yang bisa digunakan untuk pupuk hijau adalah jenis kacang-kacangan dan tanaman air. Jenis tanaman ini dipilih karena memiliki kandungan hara. Pupuk hijau bisa langsung dibenamkan ke tanah atau melalui proses pengomposan. Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan, seperti unggas, sapi, kerbau, dan kambing. Secara umum, pupuk kandang dibedakan menjadi 2, yaitu pupuk yang ada urin dan tidak ada urin. Proses pembuatan pupuk kandang tidak lama. Kotoran hewan cukup didiamkan sampai mengering dan matang sebelum dicampurkan ke lahan. Pupuk kompos adalah pupuk yang berasal dari perapukan bahan organik dengan bantuan organisme pengurai. Organisme pengurai bisa berupa mikroorganisme atau makroorganisme. Mikroorganisme bisa berupa bakteri, jamur, atau kapang, sedangkan makroorganisme yang paling populer adalah cacing tanah. Dilihat dari prosesnya, ada 2 metode, yaitu metode aerob melibatkan udara dan proses anaerob tidak melibatkan udara.